semua viewers, balik lagi di Good Talk. Dan tentunya masih bareng gua Yuda Batara Hasibuan. Dan pada kesempatan kali ini atau episode kali ini kita mengundang salah satu narasumber yang cukup terkenal di dunia e-sport. Dan dia udah malang melintang lah menjadi shortcaster. Siapa dia? Yaitu Fauzianska Ramadan atau yang dikenal dengan OG. Halo OG, apa kabar? Baik Bang Yuda, baik. Nah, kesibukannya lagi ngapain nih? Kan kalau dulu kan kan kamu dikenalnya sebagai ini ya, shortcaster sebutannya gitu, asik. Tapi sebelum kita bahas tentang shortcaster, aku pengen tahu keseharian kamu dulu nih, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini gini. Oke. Keseharian aku sebenarnya ini nih baru banget nih. Aku tuh sekarang baru join live streaming. Wow. Jadi aku udah punya program live streaming, tapi setelah itu aku biasanya ngecek dagangan aku, sama caster-caster juga, sama kadang-kadang kalau misalnya ada jadwal syuting juga Kak. Oh wow, berarti banyak juga ya kegiatan. Kira di masa pandemi ini bener-bener kayak ya udahlah, nunggu-nunggu ada turnamen untuk jadi shortcaster gitu. Ternyata ada juga yang background pekerjaan lain ya Ji ya? Iya harus Kak, kalau kita nunggu bola doang mateng Kak di rumah, gak makan keluarga entar repot. Nah, ada mungkin beberapa orang yang tahu apa itu shortcaster gitu. Nah, tapi ada juga yang nggak tahu. Gimana Ji? Menurut Oji sendiri shortcaster itu penjelasannya seperti apa sih? Atau Jadi gini, definisinya? sebenarnya kalau menurut aku pribadi, shortcaster tuh mungkin bahasa kita di dunia e-sports ya. Nah, Sebenarnya shortcaster itu lebih lumrah untuk orang luar itu taunya adalah komentator. komentator. Yes, komentator. Jadi siapa sih yang nggak nonton bola? Pasti nonton bola ada komentatornya. Even basket, ya kan, biliar atau kayak balap mobil apapun itu pasti ada komentatornya. Nah, Setuju. di dunia game itu mereka juga punya komentator dan biasanya mereka dipanggil shortcaster. Jadi Oke. sebenarnya orang dengar shortcaster itu apa sih shortcaster? Tapi kalau misalnya ngomong komentator, orang-orang pasti tahu. Nah, kita itu adalah komentator untuk dunia game. Oke, simpelnya kayak gitu. Nah, tapi ada juga yang sebutannya, kebetulan aku main game juga gitu. Yes. Ada sebutannya spectator. Apakah itu sama nggak sih? Beda dong. Oh, beda. Observer. Spectator atau observer itu lebih kayak, kakak nonton bola nggak? Nonton? Kakak tahu kan ketika kamera mengarah ke bolanya atau mengarah ke playernya, Heeh. yang mengarahkan itu namanya spektatornya. Kalau di game, observernya. Jadi Oke. dia yang mengarahkan kamera ini mau ngarah ke karakter yang A atau ke karakter yang B atau ke muka player, itu mereka yang mengarahkan. Kasarnya mereka kameramennya lah di in game. Oke, berarti dia kayak apa ya? Kalau di TV kita sebutnya kayak program directornya kali ya. No, campers. Campers, lebih tepatnya campers. Berarti Iya, lebih whole tepatnya map-nya itu campers. dia yang minda-mindain, dia ngasih lihat gitu-gitu ya. Betul, itu lebih karena itu dia. Nah, J, berarti kalau misalnya mulai shortcaster ini sendiri gimana sih awalnya? Akhirnya bisa sampai ke sini gitu. Nah, ini kenapa aku pasang profilnya ini nih. Asik. Karena aku dulu adalah seorang tukang sate, Kak. Wow. Aku dulu tukang sate. Jadi makanya mungkin wah gue udah benar dari nol guys. Gue benar dari gue orang yang bisa dibilang kurang mampu atau menengah ke bawah. But it's okay, gue nggak pernah nyerah. Gue coba dari supir dan akhirnya gue jadi tukang sate lah ujungnya, simpelnya. Nah di sate ini teman gue tuh suka banget mampir karena sate gue taichan terenak di bumi. Nah, habis itu, boleh. ya dia pesen. Gue mau sate lo dong Ji, kirim ke tempat gue ya. Oke. Nah, gue nggak tahu tuh Kak, di situ ternyata yang gue kirimin satenya adalah CEO gue sekarang. Wow. Iya, gue nggak tahu karena dia cuma mampir ke tempat sate gue, main ngobrol-ngobrol biasa, terus dia bingung lo main Mobile Legend ngapain? Iya, gue kan sambil nunggu sate gue ada yang beli, gue main Mobile Legend. Ya udah, akhirnya dia suka sate gue, pesen lah. Ketika dia pesen, akhirnya dia cobain, dia enak. Di situ Kak, ada namanya kualifikasi Mobile Legend Professional League season yang pertama. Oke. MPL. MPL. Ya, itu baru kualifikasinya. Di situ caster untuk Mobile Legend tuh gak banyak. Itu paling waktu itu cuma ada senior gua namanya KB. Terus 2 cewek ada Chainspo sama Marimar. Nah KB ini tuh capek, dia lagi gak enak badan karena dia ngurusin administrasi plus jadi caster juga. Wow, oke. Bahkan CEO gue sendiri sampai turun tangan untuk jadi seorang shortcaster. Nah, di situ shortcaster itu butuh pairing. Beda sama kalau misalnya host kayak kakak ini kan is okay kalau single, kalau pairing juga nggak apa-apa. Tapi kalau shortcaster mereka tuh butuh pairing. Nah, ketika butuh pairing,
ditanyain lah, sebenarnya ada 3 orang di situ opsinya. 2 teman gue yang ganteng-ganteng udah ditawarin, tapi mereka nggak ada yang mau. Nah, gue anaknya kan YOLO banget Kak. YOLO, oke. YOLO banget, gue anaknya bonek, bocah nekat. Lo mau nggak Ji? Mau, tapi gue nggak bisa, gue gituin. Ya udah nggak apa-apa, tapi lo main game ya? Main gue Mobile Legends. Oke, bawa. Dan akhirnya ketika gue duduk di bangku caster, gue bener-bener cuma jadi kayak anak tongkrongan Kak. Oke. Karena shotcaster itu lebih ke arah yang game, mekanik, skill, kayak gitu kan. Yang propernya. Tapi karena gue tidak pernah berada di depan kamera pun, even di depan kamera gue gak pernah. Itu jadi gue bener-bener bawa alat tongkrongan banget. Bawa alat tongkrongan, ketawa lah produser gue di situ, CEO gue juga seneng. Di situ belum CEO gue ya, masih kayak temen gue doang. Oke. Akhirnya seneng itu setelah gue tuh pulang, gue gak tahu. Dia tuh biasa aja. Ada satu orang ini namanya Aerestio, gue selalu bilang dia dan gue terima kasih banyak berkat dia hidup gue berubah kayak sekarang, thank you Aerestio. Dia salah satu-satunya orang yang suka kayak gue yakin dia bisa jadi shotcaster. Oke. Dia bilang gue yakin ini orang bisa jadi shotcaster ketika orang lain gak percaya dia yakin. And then gue dicoba untuk turnamen kecil, bener-bener gue dari yang turnamen gak ada yang nonton segala macam. Terus gue solo casting pernah, sampai akhirnya alhamdulillah kayak sekarang dipercaya berkat dari Revival TV juga Kak. Oke. Berarti itu awalnya itu dari situ gitu ya? Awalnya dari situ. Nah, kalau caster-caster ini sendiri, kalau Oji sendiri ini sebenarnya caster untuk apa ya? Game apa aja gitu? Karena kan sebutan semua game kan tetap caster juga kan? Betul. Nah, kalau Oji sendiri ini game apa aja nih? Kalau aku so far baru yang menurut aku bisa casterin ya, itu PUBG Mobile sama Mobile Legends. Ya kan? Karena itu yang menurut aku mainin sampai gamenya segala macem, sampai tahu lah tier-tier atasnya. Cuma sekarang lebih ke arah Mobile Legends saja, dimulai fokuskan. Oke. Cuma pernah nge-cast PUBG Mobile, terus kemarin juga sempat SEA Games nge-cast aku di TV. SEA Games, tapi bukan berarti expert di bidangnya ya. Tapi ya shotcaster ya sama lah, komentator lah sama. Kayak gitu. Nah, tadi yang menariknya itu adalah apa? Waktu Oji sendiri ditunjuk jadi caster, yang dibawa adalah candaan tongkrongan gitu. Nah, sebenarnya caster ini sendiri punya alurnya nggak sih atau path-nya gitu ketika dia menjadi seorang caster, apa yang harus dia sampaikan, harus menjaga ini dan gitu-gitu, ada nggak sih? Ada, apalagi udah masuk ke profesional. Dulu itu bahkan, jadi aku sendiri bisa dibilang kayak salah satu orang yang agak ngelawan arus sedikit. Jadi gini, di Indonesia itu lebih terkenal dengan shotcaster yang bahasanya halus, bahasanya rapi, terus juga mekanik tuh maksudnya play by play. Nama skillnya itu yang ya nama skillnya segala macemnya yang kayak gitu-gitu rapi. Nah sedangkan aku tuh yang hype banget gitu loh Kak, yang berisik. Nah kayak sekarang nih, bener kan, bacot banget kan? Semangatnya kelihatan gitu ya, membara-bara. Iya, nah aku yang begitu, yang bener berisik, bener-bener yang semangat, yang bisa teriak-teriak, wah kayak gitu-gitu, kayak bener-bener salurkan lah ekspresi sampai orang yang dinonton tuh berasa. Nah dulu itu aku sempat dikecam Kak, bukan dikecam sih, kayak netizen gak ada yang suka lah. Aku bener-bener kayak, apa sih nih caster lu bisa berisik doang, lu cuma bisa teriak-teriak, kayak lu bisa nge-caster yang jelas gak sih? Gak usah teriak-teriak, berisik tau gak? Sedangkan aku tuh kayak bola tuh bisa seseru ini loh, kenapa game tuh gak bisa gue bawa seseru ini? Gue juga pengen game itu seseru ini, jadi gue terus bodo amat dah, dihujat segala macam A, B, C, dasar caster berisik A, B, C, wah akhirnya alhamdulillah gue ketemu partner yang sama, kita berdua bener-bener kayak ngelawan arus berdua, sampai jadilah kalau ternyata hampir so far gue lihat-lihat caster sekarang tuh udah mulai hype-nya udah mulai kayak gitu. Udah mulai yang teriak-teriak apa segala macem. Oke, berarti Oji ini mau menyampaikan agak-agak apa ya, menyiratkan pesan gitu. Itu tuh gara-gara gue. Enggak. Bukan gitu, bukan. Gue kira menyeratkan pesan tuh kalau semuanya tuh sebenarnya budaya baru di Indonesia itu sebenarnya baik juga. Cuma emang orang Indonesia tuh susah nerimanya. Dan buat kalian semua yang lawan arus, jangan pernah nyerah. Belum tentu apa kata orang salah, menurut itu ternyata salah. Bahkan bisa jadi kalian yang benar. Benar. Berbeda itu bukan berarti dia yang salah. Setuju gue. Betul. Nah itu yang pengen gue patenkan. Oke, berarti itu ya. Iya, bukan yang tadi ya. Bukan. Karena gue pun nyontoh dari caster luar ada. Sama gue nyontoh komentator Bung Jebret. Iya, tapi menurut gue ya Ji, emang kalau misalnya jadi caster itu emang harus bawa hype-nya gitu. Karena kan kayak pertarungan gitu loh.
pertandingan. Jadi kalau rasanya flat, ya udah datar aja gitu. That's the point, bro. Itu maksudnya. Maksudnya ada seorang analis. Jadi kita boleh play by play, kita analis sedikit aja karena apa? Porsi analis itu punya analis. Oh, oke, masuk Nah, akal. gitu. Kalau gue pribadi, kenapa banyak banget yang bilang, bang, lu kenapa sih nggak analis gini? Bukan itu, gue analis sedikit. Porsi itu punya teman gue. Masa gue makan punya teman gue? Buat apa jobnya analis? Betul, betul. Nah, job gue sebagai seorang shotcaster untuk memeriahkan, ya sebisa mungkin ketika lo nonton, lo gregetan kayak, kayak gitu-gitu. Bener gak? Bener. Nah, Setuju. itu bukan jobnya analis. Itu job gue. Oke, Gitu. masuk akal. Tapi kan untuk jadi seorang caster ini butuh ya, kita nggak bisa menutup sebelah mata, butuh keterampilan mulai dari public speaking, cara kita ngomong gitu, cara kita meyakinkan. Nah itu tuh dari awal emang lu udah punya atau lu ngelewatin proses untuk belajar situ? Gue tidak punya itu sama sekali. Oke. Percaya gak? Gue tidak punya itu sama sekali. Jadi gue bukan orang tipikal di depan kamera kayak gini. Gue nggak bisa public speaking. Gue tidak bisa bertata bahasa yang bagus. Intonasi gue nggak tahu. Semua itu gue laluin ketika gue masuk jadi seorang shotcaster. Gue berakting apa segala macam semua gue laluin ketika gue jadi shotcaster. Karena gue orang, bahkan kalau lo mau tahu, gue baru punya sosial media di 2017. Wow. Sosial Yes. media? Baru Sosial media. 2017? Itu ketika bos gue nanya, lo masih mau makan gak besok? Masih bos. Ya udah lo bikin Instagram sekarang. Jangan pakai Instagram Sate Taichan lo terus. Iya bos, gue bikin. Akhirnya gue bikin. Oke. Tapi alhamdulillah berkat bos gue, ya alhamdulillah lah kayak sekarang. Gitu. Sebenarnya gue pengen ngobrolin tentang apa ya? Tentang Mobile Legend gitu, yang lu casterin PUBG gitu. Cuman for your information gitu, gue nggak main ML cuy. It's okay, no problem. Kan kita berbeda-beda tetap satu. Wah sih, berbeda. Justru bahkan kalau lo nggak tahu, kenapa lo nanya sama gue terus gue kasih tahu, siapa tahu lo bisa jadi main. Nah, Dampak positif, bener gak? itu yang gue harapin. Maksudnya gimana caranya agar gue bisa mengerti ML itu apa sih? Kenapa bisa se-hype itu gitu loh. Oke, ini bukan dari omongan orang segala macam, ini opini gue pribadi. Dan Oke. buat kalian semua yang nonton, siapapun, kalau kalian mau koreksi gue kalau gue salah, it's okay, no problem. Karena ini opini gue pribadi. Kenapa Mobile Legends bisa sebesar itu? Karena sebenarnya tuh orang di Indonesia tuh kan bisa dibilang kita pribadi tuh marketnya masih kayak menengah bawah. Ya. Oke. Dan Mobile Legends itu adalah salah satu sarana yang bisa mengumpulkan orang-orang lewat online dengan game yang cukup seru. Itu dengan spesifikasi handphone menengah ke bawah. Sebenarnya ada game lain selain Mobile Legends, tapi membutuhkan spesifikasi handphone menengah ke atas. Jadi ketika orang Indonesia main game Mobile Legends itu dengan HP apapun mereka bisa. That's why yang bikin mereka itu jadi hype. Game ini seru loh, bisa dimainin berlima. Game ini seru loh, bisa dimainin berlima. Iya, kita bisa sparring sama dia segala macam. Bisa main kasarnya. Kalau zaman dulu pas di zaman kita kecil itu main PS. Siap, betul. Ya, cuma kan sekarang nggak semua orang punya PS. Nggak semua orang punya komputer. Berapa banyak sih orang, bahkan gue pribadi yang udah jadi shotcaster aja, gue baru punyanya laptop, belum punya komputer. Oke. Ya kan? Game-game yang bisa dimainkan secara bersama-sama dengan keterbatasan kemampuan yang kita punya, sementara ini ya Mobile Legends salah satu game MOBA yang cukup bisa membantu mereka untuk terhibur lah. Dan Mobile Legends tidak mengenal kalangan. Dari atas sampai bawah, kasarnya bos-bos juga ada yang main. Mohon maaf juga abang-abang ojek online juga ada yang main. Setuju. Satpam, segala macam. Yang itu yang makin lebih ngerangkul. Kan sesuatu yang besar di bisnis hitungannya, yang nggak segmented itu pasti lebih besar dibandingkan yang segmented. Setuju. Kayak gitu. Itu yang ngebuat dia hype banget. Apalagi sebenarnya titik baliknya, itu satu turnamen MPL season 1 Kak di Taman Anggrek. Itu Taman Anggrek berapa lantai gue lupa 7 atau 6, itu full orang semua nonton. Di jalanan yang macet rame yang viral itu gak gerak kayak itu. Wow. Itu di situ titik balik kalau wah orang tuh apaan sih nih rame-rame, dan ternyata itulah e-sports. Sebenarnya udah e-sport dalam cuma itu makin orang makin tahu lagi. Makin tertarik lagi, penasaran lagi gitu ya. Makin tertarik, makin penasaran lagi, dan bahkan di situ juga munculnya
pekerjaan-pekerjaan baru, bukan hanya tentang professional player, ada shotcaster yang udah mulai lebih dikenal, ada yang konten kreator segala macam, timbullah banyak pekerjaan-pekerjaan positifnya banyak lah. Nggak hanya cuma main game doang, Oke, masuk akal. Oke. kayak gitu. Dan PUBG pun sama, bedanya beda genre doang. Kalau PUBG PUBG mungkin ini ya, kalau aku ngelihatnya PUBG itu mungkin lebih friendly user untuk dimengerti karena cuman kayak survive doang, ambil senjata betul, gitu ya. betul. Sama sebenarnya lebih kayak ini sih, apa yang kalian suka? Gue suka tembak-tembakan, ya gue pasti main PUBG. Hmm. Gue suka multiplayer battle arena, ya gue main Mobile Legends. Tapi bukan berarti gue gak suka PUBG. Gue kalau main tembak-tembakan juga oke kok. Cuma kadang di dalam hati lo tuh pasti ada satu game yang lo suka genrenya. Nah itu yang lo mainin biasanya. Setuju kalau itu. Kayak gitu. Nah balik lagi nih tentang lo jadi shortcaster nih. Acara yang Yes. debut lo pertama kali yang bisa dibilang gede lah. Itu apa sih? Kapan? MPL. Itu acara Taman Anggrek itu Yang bro. Taman Anggrek itu? Yes, Mobile Legends Professional League Season 1. Dan ada fun fact yang semua orang gak tahu di sini. Nah apa tuh? Boleh dong dibagi. Fun fact-nya, Mall Taman Anggrek pernah matiin listrik saking ramenya penonton buat ngusir penontonnya. Padahal kita udah bayar. Satu gedung? Satu gedung dimatiin sama dia, panitianya. That's why udah tidak boleh ada lagi turnamen Mobile Legends doang di Taman Anggrek. Nggak mau serusuh itu lagi. Oke, saking ramenya ya gitu. Tapi pas udah dimatiin nggak ada yang pulang. Lah? Tepuk tangan, woi dikira salah satu Apa random show acara. gitu ya? Iya terus kayak woi, terus pas nyala, woi nyala lagi kayak gitu. Wah itu seru banget sih, itu seru banget. Tapi Oke. untungnya dimatiin pas udah malam-malam sih, nggak yang pas lagi siang gitu. Berarti sampai satu gedung dimatiin gitu ya? Sempet dimatiin. Itu gue juga baru tahu. Gua kira tuh rundown acara. Setelah gue dikasih tahu sama panitianya kan waktu itu kantor gue. Gue dikasih tahu. Itu tuh sebenarnya bukan rundown acara. Itu dimatiin sama orang Taman Anggrek. Tapi emang Engineering. maksudnya itu acaranya itu emang sampai lewat malam gitu atau gimana sih? Nggak sampai lewat malam, masih belum batas acara. Cuma over capacity. Oh. Over capacity-nya over banget. Sampai ada orang yang nonton di lift kak. Di lift, dia duduk di lift naik turun. Naik Lo turun. bayangin. Naik turun. Dia di lift betah gitu naik turun ngeliatin dia apaan di bawah gitu. Mabuk gak sih? Gue sih mabuk. Ya kenapa sih keluar lift gitu ya, tinggal lihat gitu dari atas kayak. Wah, di situ ada yang nonton sampai dari reflection. Reflection itu apa tuh? Kan di Taman Anggrek ada ini kan, kaca. Oh, Refleksi, pantulan dia dari, reflectionnya. Iya, dia nggak bisa nonton ke depan, nggak nyampe. Nonton dari kaca. Ada yang sampai naik-naik kayak gitu. Wah, gila sih. Tapi ya gue nggak menyalahkan orang Taman Anggrek matiin. Gue jadi dia juga, wah nih mall kita hancur sih. Gua bilang, coba deh kita bubarin aja. Ya gue nggak nyalain dia sih, karena over capacity-nya parah. Dan pada waktu itu orang untuk nonton itu juga nggak ada biayanya kan? Nggak ada, memang nonton e-sports nggak pernah ada biayanya. Makanya itu mungkin ya kayak salah satu caranya si mall Taman Anggrek itu ya udahlah kita matiin siapa tahu bubar. Ternyata Anda salah. Anda salah kawan. J, tapi aku penasaran Yes. nih J. Kalau misalnya Yes. jadi seorang shortcaster J, apakah seorang shortcaster itu sangat mempengaruhi ketika ada let's say misalnya tadi MPL gitu. Itu dalam sebuah pertandingan gitu apakah dia mempengaruhi vibe-nya pertandingan itu sendiri nggak sih? Sangat-sangat berpengaruh. Siapapun casternya adalah hal penting di sebuah turnamen. Kalau nggak percaya, lu pada nonton bola, lu matiin suaranya. Kalau nggak ketiduran lu, coba lu nonton basket, lu matiin suaranya. Nonton mobil balap, motoran, MotoGP segala macam, lu matiin suaranya. Udah, paling Tidur. nonton tidur. Nah, itulah peran penting seorang shotcaster. Dan bahkan, bukan peran penting doang. Resiko yang besar ditanggung sama shotcaster. Wow. Kenapa? Ketika dia tata salah baca bahasa, dia pasti kena duluan. Acaranya nggak sesuai dengan rundown, dia pasti kena duluan. Acaranya ada yang sedikit salah di bagian entah playernya atau panitianya, pasti dia yang kena duluan. Kenapa? Karena muka dari sebuah turnamen secara nggak langsung itu shotcasternya atau komentatornya. Oke. Itu untuk di game ya. Mungkin kalau, nah bedanya kalau kenapa di bola sama di MotoGP nggak misalnya ada yang problem itu bukan komentator karena mereka nggak kelihatan. Kalau di in game, ketika waiting screen atau menunggu player-player masuk, itu kita yang ditunjukin, kita Dia yang langsung. nge-pull.
Ya Oke. otomatis secara nggak langsung hostnya kita, Iya, iya. mukanya kita turnamen itu. Nah itu resiko berat juga sebenarnya. Berarti nggak cuman untuk ibaratnya mandu pertandingan itu doang ya, ternyata banyak Betul, juga. Hmm. betul. Nah, kalau dari lu sendiri nih, balik lagi nih, kan lu misalnya tadi bilang sangat-sangat berpengaruh gitu. Dan gue setuju banget tuh, misalnya nonton bola nggak ada komentator pasti tidur. Pasti Yes. gitu. Nah, kalau lu sendiri caranya itu gimana sih untuk ngebangun sebuah vibe dalam pertandingan itu? Sebuah vibe untuk pertandingan itu, pertama, gua gua nggak tahu yang lain, ini buat gue pribadi ya. Gua selalu pengen, kayak misalnya lu kayak Yuda, lu tuh ngerasain semangat dari gua, walaupun lu tuh nggak ketemu gua. Oke, iya. Itu yang pengen gue tularin setiap game yang gue bawain, setiap turnamen yang gue bawain. Gue pengen semua orang yang ditonton di rumah merasakan ketegangan dari playernya, merasakan ketegangan vibe-nya berantemnya di situ, Hmm. fight-nya atau mungkin apanya lah yang bikin kayak penonton tuh. Padahal ini online ya, gue nggak ada muka gue dan di pen. Nah, gue tuh pengen menyalurkan emosi, feel. Karena Oke. semuanya sesuatu yang dengan berhubungan dengan perasaan tuh lebih berasa Oke, gitu. masuk akal. Ya, gue lebih kayak gitu. Kalau gue sendiri, gue nggak bilang ke yang lain sama ya. Ini gue pribadi gue pengen gimana caranya ketika gue ngecast, semuanya dinonton di rumah tegang. Kalau misalnya kita merasa sedih, lu ngerasain sedih juga. Ketika gue yang di sini shotcaster dan player seneng, gue pengen lo yang di rumah ngerasa seneng juga. Kita tegang, player tegang, lu juga pengen gue pengen lo semua tegang. Kayak gitu. Oke. Bener-bener gimana caranya lu merem. Ini kalau kata almarhum temen gue, senior caster gue, Franz Volva. Caster yang baik adalah ketika lu merem, nggak nonton pertandingannya, lo cuma dengerin casternya, tapi lo udah bisa memvisualisasikan di imajinasi lo pertandingannya seperti apa. Wow. Itu kata almarhum Franz Volva, teman gue, senior Oke. caster gue. Oke, berarti dari apa yang lu sampaikan sebenarnya agak sinkron ya. Itu kenapa lu kayak menggebu-gebu, hype banget gitu. Itu berarti karena lu Yes, pengen emosinya itu dapat ke para penonton. yes. Walaupun lo jauh ya, nggak ketemu Iya. gue langsung. Gitu. Oke. Gue pengen, nih semangat loh. Gitu. Oke, Ji. Jadi kita punya beberapa artikel nih yang nanti akan kita bacakan, tapi kita tahan dulu, kita break dulu, kita minum dulu, kita istirahat. Nah, sesaat lagi hanya di Go Talk.